kita memiliki harapan yang ingin kita raih hari ini. Namun, agar kita disanggupkan untuk terus berusaha meraih harapan-harapan kita itu, mari kita awal dengan firman Tuhan yang melayakkan harapan itu menjadi milik kita. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo, Kamis tanggal 3 Juni 2021, tertulis di Ibrani 6 ayat 11. Demikian dikatakan, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Di dalam bahasa Batak dikatakan, ala dipangidoro namido, naing patudon ni ganup hamu riko ni roha nasongoni. Patasakon pakirimoni sahat ro di ujungna. Demikian firman Tuhan. Saya tidak terlalu suka nonton pertandingan tinju sebenarnya. Namun saya pernah menonton tinju saat bapak saya sedang memutar tayangan pertandingan tinju di TV di rumah kami. Ya, berhubung karena TV kami hanya satu, ya terpaksa saya ikut aja nebeng menonton. Ada satu pertanyaan yang selalu muncul di benak saya ketika menonton pertandingan tinju. Menurut Anda, apa yang menyebabkan seorang petinju rela bangkit sekali lagi meskipun sudah bonyok-ngonyok mukanya, bahkan ketika petinju itu baru saja menerima satu pukulan telak yang membuat dia jatuh terkapar di atas kanvas ring, dia tetap berusaha untuk berdiri. Saya kira di tengah keraguan banyak orang akan keberhasilannya, petinju itu mau mempertahankan apa yang menjadi inti ayat firman hari ini. Dia mau mempertahankan kesungguhannya untuk bisa terus berjuang meraih kemenangan di pertandingannya. Dan mungkin petinju itu juga berkata pada hatinya, ayo bangun. Sebelum bel berbunyi di ronde terakhir, pertandingan belum usai. Dan mungkin jika satu pukulan terbaikku bisa kena ke lawan tandingku, saya masih bisa menang. Demikian juga yang kita pelajari dari firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini. Ketika surat Ibrani ini dialamatkan kepada jemaat Kristen yang mengalami keraguan, bahkan sebahagian dari mereka telah meninggalkan imannya dikarenakan kekecewaan dan keputusasaan akibat berhadapan dengan kesulitan dan tantangan yang harus mereka hadapi menjadi pengikut Kristus. Dan mereka merasa ketidakpastian akan penyelamatan Tuhan Yesus. Harapan mereka pupus di tengah badai cobaan yang mereka hadapi. Namun firman Tuhan tetap menyerukan bahwa dalam kehidupan ini mari kita jadikan harapan sebagai milik yang pasti sampai pada akhirnya. Saya percaya kita semua pasti punya harapan-harapan dalam menjalani kehidupan ini. Apakah arti pengharapan itu sebenarnya? Pengharapan merupakan kesabaran untuk menantikan sesuatu yang diyakini akan terjadi di masa depan. Pengharapan tidak berbicara tentang masa lalu, tetapi berbicara tentang sesuatu yang akan kita raih di masa depan. Mungkin kita mengharapkan untuk mengalami pemulihan dari Tuhan, harapan untuk mendapatkan pekerjaan, pasangan hidup yang terbaik, dan harapan-harapan yang baik untuk keluarga kita, atau harapan-harapan lainnya. Saudara, pengharapan itu penting untuk kita miliki dalam menjalani hidup ini. Namun pengharapan kita diuji ketika kita mulai merasa putus asa, seolah keadaan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang putus asa, tetapi mari kita memiliki pengharapan dalam Tuhan. Pengharapan bukan berarti kita hanya berdiam diri dan hanya merenungkan saja. Pada firman Tuhan hari ini dikatakan bahwa pengharapan yang kita miliki harus sampai pada akhirnya. Jadi jangan sampai pengharapan kita terputus di tengah jalan. Kalau kita lihat keadaan dunia di masa pandemi COVID-19 ini, mungkin saja banyak orang yang kehilangan harapan akan kuasa Tuhan. Namun sebagai orang Kristen, kita tetap harus ingat bahwa kita tidak boleh dikalahkan oleh keadaan. Namun kita harus menjadi pemenang.
Kita tetap harus bangkit berdiri dan terus merindukan waktu yang terindah dan yang tepat yang telah Tuhan aturkan bagi kita, dengan tetap setia melakukan yang terbaik sampai akhir dari perjuangan kita. Kita mungkin bisa terpukul jatuh dalam ronde kehidupan kita saat ini, tapi bukan itu bagian terpentingnya, melainkan hal yang jauh lebih penting diperjuangkan adalah butuh waktu berapa lamakah aku untuk bisa bangkit lagi. Selama masih ada kesempatan, kita masih bisa menang. Dan kesungguhan kita untuk memperbaharui semangat diri itu akan menentukan hasil akhir kita. Dale Carnegie dalam bukunya 1111 Ungkapan Abadi yang dikumpulkan oleh Juan Esos MA mengungkapkan, orang yang pada awalnya memulai tanpa tujuan yang pasti pada umumnya tidak sampai kemanapun. Hikmat dari ungkapan ini mengingatkan kita, dalam hidup dan kehidupan kita ini harus memiliki tujuan yang pasti, serta ada upaya yang sungguh-sungguh untuk menggapai tujuan yang diimpikan. Ungkapan tersebut pun juga mendorong kita betapa pentingnya mengawali segala sesuatu dengan kepastian pengharapan dan iman. Karena itu, sebagai wujud penyerahan diri secara total pada kuasa Allah yang maha pasti. Marilah kita berpegangan teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya itu setia. Kesetiaan Tuhan menolong kita dalam segala keadaan. Itu adalah pasti. Oleh sebab itu, jadilah pengharapanmu milik yang pasti terjadi di dalam firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk terus berharap padamu dan terus setia dalam firman-Mu. Walaupun kami harus menghadapi kesulitan dan tantangan hidup, biarlah dengan kuasa Roh-Mu kami disanggupkan untuk tetap berpengharapan agar kami menjadi pemenang sampai masa akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, selamat meraih harapan Anda hari ini. Salam sehat dan Tuhan memberkati.